Pekerjaan Rohul Kudus. Saya ingin menceritakan tentang Rohul Kudus dari Allah yang hidup. Dengarkanlah kasetnya sementara saudara melihat gambar-gambarnya. Bukalah halaman berikutnya apabila saudara mendengar musik. Gambar 1. Isa Al-Masih kembali ke surga. Lihatlah pada gambar ini. Isa Al-Masih sedang terangkat ke surga di dalam awan-awan, sementara para pengikutnya memperhatikan dengan takjub. Isa Al-Masih benar-benar Allah. Dari surga ia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lampau. Ia datang ke bumi sebagai manusia untuk memperkenalkan Allah kepada kita. Semua orang telah mendukakan Allah karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Mereka telah berdosa. Hukuman untuk dosa adalah maut dan terpisah dari Allah. Namun demikian, Allah mengasihi semua manusia. Ia tidak menghendaki mereka binasa. Karena itu, Allah sendiri datang untuk menanggung hukuman maut itu. Orang-orang jahat membunuh Isa Al-Masih. Banyak orang menyaksikan pada waktu ia mati terpaku di kayu salib. Banyak orang juga yang menyaksikan dia setelah dia hidup kembali. Sekarang, semua orang yang percaya dan taat kepada Isa Al-Masih mendapat hidup yang kekal sesudah kematian. Isa Al-Masih berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kamu akan menerima kuasa pada waktu Rohul Kudus datang. Kamu akan memberitakan tentang aku kepada orang-orang sampai ke ujung bumi." Kemudian Isa Al-Masih terangkat ke surga dan awan menutupinya. Demikianlah seperti apa yang saudara lihat pada gambar ini. Suatu hari kelak, Isa Al-Masih akan kembali ke bumi dengan cara yang sama seperti pada waktu ia naik ke surga. Gambar 2. Turunnya Rohul Kudus. Isa Al-Masih berjanji untuk mengirimkan Rohul Kudusnya bagi pengikut-pengikutnya. 10 hari setelah Isa Al-Masih naik ke surga, 1.200 orang dari pengikut-pengikutnya berkumpul dalam sebuah rumah. Gambar ini memperlihatkan bagaimana Rohul Kudus datang memenuhi mereka. Tiba-tiba ada bunyi dari langit seperti tiupan angin ribut. Kemudian orang-orang melihat sesuatu seperti lidah-lidah atau nyala api. Api itu menyebar dan menyentuh setiap orang. Mereka semua dipenuhi dengan Rohul Kudus. Mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Isa Al-Masih selalu melakukan apa yang ia janjikan. Ia mengirim Rohul Kudusnya dan memberi kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya dan taat kepadanya. Gambar 3. Petrus mulai berkhotbah. Pertama-tama Rohul Kudus turun memenuhi pengikut-pengikut Isa Al-Masih di kota Yerusalem di tanah Yahudi. Pada waktu itu ada banyak orang Yahudi di Yerusalem dari banyak daerah yang berbeda. Lihatlah mereka dalam gambar ini. Pengikut-pengikut Isa Al-Masih menerima kuasa untuk berbicara dalam banyak bahasa, sehingga mereka dapat memberitakan tentang Isa Al-Masih kepada orang-orang tersebut.
Beberapa orang mengira bahwa pengikut-pengikut Isa Al-Masih ini sedang mabuk. Karena itu, seorang dari murid-murid Isa Al-Masih yang bernama Petrus berdiri dan berkata, "Orang-orang ini tidak mabuk. Apa yang saudara lihat dan dengar adalah karunia Roh Kudus. Masing-masing saudara harus dibaptiskan. Kemudian, dosa-dosa saudara akan diampuni dan saudara akan menerima karunia Roh Kudus dari Allah." Banyak orang yang menjadi percaya kepada Isa Al-Masih. Mereka dibaptiskan di dalam air sebagai tanda penyucian dosa mereka. Bila kita percaya, kita juga menerima Roh Kudus dari Allah. Persekutuan orang-orang percaya yang pertama. Orang-orang yang pertama-tama percaya kepada Isa Al-Masih tinggal bersama-sama seperti sebuah keluarga yang besar. Mereka menolong orang-orang yang berkekurangan dan membagikan uang dan milik mereka. Setiap hari mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Pengikut-pengikut yang telah bersama-sama dengan Isa Al-Masih mengajar orang-orang lain tentang Isa Al-Masih. Dalam gambar ini, kita melihat orang-orang yang sudah percaya. Mereka makan roti dan minum anggur bersama-sama. Ini disebut perjamuan kudus. Isa Al-Masih telah memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan hal ini sebagai peringatan akan Dia. Roti yang dipecah-pecahkan mengingatkan kita akan tubuh Isa Al-Masih yang dianiaya dan mati disalib untuk menyelamatkan kita. Minuman atau anggur itu untuk mengingatkan kita akan darah Isa Al-Masih yang dicurahkan untuk menyucikan kita dari dosa. Semua orang yang menghormati dan taat kepada Isa Al-Masih harus merayakan perjamuan kudus bila mereka berkumpul bersama-sama. Kita harus melakukan hal ini sampai Ia datang kembali. Gambar 5. Kuasa untuk menyembuhkan. Lihatlah gambar ini. Suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Pada pintu gerbang bait Allah duduk seorang pengemis, kakinya lumpuh. Ia lumpuh sejak lahir. Ia meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Petrus berkata kepadanya, "Saya tidak mempunyai uang, tetapi saya akan memberikan apa yang saya miliki. Dalam nama Isa Al-Masih, bangunlah dan berjalanlah." Petrus memegang tangan kanan orang itu. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia mulai berjalan. Ia masuk ke dalam bait Allah bersama dengan Petrus dan Yohanes, berjalan kian kemari dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bukanlah Petrus yang menyembuhkan orang itu. Ia disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus yang dari Allah, yaitu Roh Isa Al-Masih sendiri, dan karena ia percaya kepada Isa Al-Masih. Gambar 6. Memberi kepada Allah. Seseorang menjual tanahnya dan memberikan semua uangnya kepada jemaat
untuk menolong orang-orang miskin. Pasangan Ananias dan Safira memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Ananias membawa uang hasil penjualan tanahnya kepada Petrus. Tetapi ia menipu Petrus. Secara diam-diam ia mengambil sebagian dari uang tersebut untuk dirinya dan istrinya. Petrus mengetahui bahwa ia berbohong. Maka Petrus berkata kepada Ananias, "Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah." Seketika itu juga rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kemudian datanglah beberapa orang muda membawa dia keluar dan menguburkannya. Tidak lama kemudian Safira masuk. Kita lihat dia dalam gambar ini. Ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi terhadap Ananias. Safira juga berbohong kepada Petrus mengenai uang itu. Petrus berkata kepadanya, "Orang-orang yang baru menguburkan suamimu sedang berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Seketika itu juga rebahlah Safira di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Memberi untuk menolong orang-orang yang kekurangan itu benar. Namun demikian, kita tidak boleh berbohong kepada Allah atau kepada seorang pun. Allah mengetahui pikiran-pikiran kita yang baik dan yang buruk. Gambar 7. Stefanus setia sampai mati. Lihat, orang-orang Yahudi yang jahat ini sedang membunuh seseorang. Nama orang itu Stefanus. Ia adalah orang yang baik sekali, yang menolong orang-orang miskin, anggota-anggota jemaat di Yerusalem. Ia mengajarkan firman Allah dan melakukan mujizat-mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu, beberapa orang Yahudi menentang dia. Stefanus mengatakan bahwa orang-orang Yahudilah yang telah membunuh Isa Al-Masih, yang telah datang untuk memberikan kehidupan yang kekal. Orang-orang Yahudi tersebut menjadi sangat marah. Mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu sampai mati. Salah satu dari pemimpin-pemimpin mereka bernama Saulus, yang memperhatikan semuanya dan menyetujui perbuatan yang keji ini. Bahkan sampai hari ini, setiap orang yang ingin menghormati Isa Al-Masih akan dianiaya oleh orang-orang yang jahat. Tetapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan anak-anaknya sendiri, sekalipun bila mereka meninggal dunia. Gambar 8. Berita Injil tersebar. Saulus dan orang-orang Yahudi mulai menganiaya orang-orang yang percaya di Yerusalem. Banyak dari antara mereka harus melarikan diri dari Yerusalem. Seorang yang bernama Filipus pergi ke kota Samaria. Di sana ia memberitakan Injil tentang Isa Al-Masih kepada orang-orang. Kemudian Allah menyuruh Filipus untuk pergi melalui suatu jalan di padang gurun. Filipus mentaati Allah. Dalam gambar ini, kita melihat seorang pembesar dari negeri Ethiopia sedang mengadakan perjalanan. Selama di dalam kereta kudanya, ia membaca kitab suci. Kitab suci itu menceritakan Isa Al-Masih, tetapi orang itu tidak mengerti apa yang dibacanya. Filipus mendengar dia sedang membaca, lalu ia berlari mendekati laki-laki itu.
Ia menjelaskan kepada orang Ethiopia itu segala sesuatu tentang Isa Al-Masih yang telah diutus Allah. Orang Ethiopia itu pun menjadi percaya kepada Isa Al-Masih, lalu ia dibaptiskan. Ia kembali ke negaranya dengan penuh sukacita. Seperti Filipus, kita juga harus mentaati Allah dan menceritakan tentang Isa Al-Masih kepada orang-orang lain, sehingga mereka menjadi percaya memperoleh hidup yang kekal juga. Gambar 9. Penglihatan Petrus. Dalam gambar ini, Petrus sedang melihat suatu penglihatan yang aneh. Suatu hari ia pergi ke ruang atas untuk berdoa kepada Allah. Pada waktu itu ia merasa lapar, dan kemudian ia melihat suatu penglihatan. Ia melihat kain yang lebar turun dari langit. Dalam kain itu terdapat macam-macam binatang. Lalu Petrus mendengar suara berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus adalah seorang Yahudi. Hukum orang Yahudi mengatakan bahwa binatang-binatang yang dilihat oleh Petrus adalah najis atau haram dan tidak boleh dimakan. Maka Petrus menjawab, "Tidak Allah, saya tidak pernah makan sesuatu yang haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Sementara Petrus bertanya-tanya dalam hati apa kiranya arti penglihatan itu, datanglah 3 orang ke rumah Petrus untuk mencari dia. Lihatlah dalam gambar berikut ini, dan saudara dapat melihat mengapa mereka datang. Gambar 10. Keselamatan untuk semua orang. Seorang yang sedang berlutut di depan Petrus adalah Kornelius. Kornelius bukan orang Yahudi. Ia adalah orang Roma. Tetapi Kornelius beribadah kepada Allah dan ia banyak menolong orang-orang Yahudi yang miskin. Allah mengirim malaikatnya untuk berbicara dengan Kornelius dalam suatu penglihatan. Malaikat tersebut menyuruh Kornelius mengirim utusan untuk memanggil Petrus. Biasanya orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke rumah orang Roma. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada Petrus melalui penglihatan tentang binatang-binatang itu bahwa ia tidak boleh menyebut siapapun najis atau kafir. Sehingga ketika utusan-utusan itu datang mencari Petrus, Petrus mau pergi bersama mereka ke rumah Kornelius. Setibanya di sana, Kornelius menyambut dan berlutut di depan Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Berdirilah, saya hanya seorang manusia biasa." Lalu Petrus bertanya, "Apa sebabnya engkau memanggil saya?" Kornelius menceritakan penglihatannya tentang malaikat yang menyuruh dia untuk menjemput Petrus. Kemudian Petrus mengerti bahwa Allah menginginkan dia untuk berkata kepada Kornelius dan keluarga orang Roma ini serta teman-temannya tentang Isa Al-Masih. Orang-orang Roma ini juga percaya kepada Isa Al-Masih dan Roh Kudus datang memenuhi mereka. Isa Al-Masih tidak datang hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Dia mau memberikan hidup yang kekal kepada semua orang dari segala macam suku. Gambar 11. Petrus di penjara. Raja Herodes
mulai menganiaya orang-orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Ia membunuh Yakobus dan menangkap Petrus, lalu menahannya di penjara. Suatu malam Petrus sedang tidur. Ia dirantai di antara dua orang penjaga. Tiba-tiba muncul seorang malaikat Allah dan cahaya bersinar dalam ruang penjara itu. Malaikat itu membangunkan Petrus dan menyuruh Petrus untuk mengikut dia. Saat itu juga putuslah rantai yang mengikat tangan Petrus. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dari penjara. Tidak seorang pun yang mencegah mereka. Pintu gerbang besi penjara terbuka dengan sendirinya. Petrus mengira bahwa apa yang dialaminya adalah mimpi. Sampai ia tiba di ujung jalan, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Gambar 12. Kuasa melalui doa. Segera setelah Petrus keluar dari penjara, ia pergi ke rumah Maria. Di situ banyak orang percaya berkumpul dan mendoakan Petrus. Petrus mengetuk pintu. Seorang hamba atau pembantu perempuan datang untuk membukakan pintu. Tetapi ketika ia mendengar suara Petrus, ia demikian girang sehingga tidak segera membukakan pintu. Ia berlari ke dalam untuk memberitahukan orang-orang bahwa Petrus ada di depan pintu. Mereka tidak mempercayainya. Petrus terus-menerus mengetuk pintu. Dan kemudian ketika mereka membuka pintu dan melihat Petrus, mereka semua tercengang-cengang. Petrus menceritakan bagaimana Allah telah melepaskan dia dari Herodes dan bagaimana Allah telah menjawab doa mereka. Orang-orang percaya harus berkumpul bersama-sama untuk berdoa secara teratur. Allah mendengar dan menjawab doa-doa mereka yang menghormati Isa Al-Masih. Isa Al-Masih berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Gambar 13. Allah mengubah hidup seseorang. Dalam gambar-gambar berikut ini, saya akan menceritakan kepada saudara tentang seseorang yang bernama Saulus, atau yang disebut Paulus. Dia adalah seorang pemimpin Yahudi yang ikut serta dalam pembunuhan Stefanus. Paulus memutuskan untuk pergi ke kota Damaskus. Ia juga bermaksud untuk menangkap orang-orang yang percaya di sana. Di perjalanan, sesuatu yang mengherankan terjadi. Lihatlah gambar ini. Seberkas cahaya yang terang sekali tiba-tiba bersinar dari langit. Paulus jatuh ke tanah. Sebuah suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Aku adalah Isa Al-Masih yang engkau aniaya." Orang-orang yang bersama dengan Paulus mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Paulus bangun kembali, tetapi sekarang ia tidak dapat melihat. Orang-orang yang bersama dia harus menuntunnya masuk ke kota Damaskus. Selama 3 hari, Paulus buta. Ia tidak mau makan atau minum. Paulus adalah orang yang kejam dan jahat yang menganiaya banyak pengikut Isa Al-Masih. Tetapi Allah sanggup mengubah hidup siapa saja. Dengarlah apa yang selanjutnya terjadi.
14. Taatilah Allah, jangan takut. Di sini kita melihat Paulus yang buta di sebuah rumah di Damaskus. Allah mengirim seorang yang bernama Ananias kepadanya. Ananias adalah orang percaya dan pengikut Isa Al-Masih. Ia mengetahui bahwa Paulus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengerikan kepada orang-orang yang percaya di Yerusalem. Namun demikian, Ananias mentaati Allah dan pergi mengunjungi Paulus. Ananias berkata kepada Paulus, "Paulus saudaraku, Isa Al-Masih yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat kembali dan penuh dengan Rohul Kudus." Ananias meletakkan tangannya pada Paulus. Seketika itu juga Paulus dapat melihat kembali. Ia menerima Rohul Kudus dari Allah dan dibaptiskan. Kemudian Paulus pergi kepada orang-orang Yahudi dan menceritakan kepada mereka tentang Isa Al-Masih. Sejak itu, Paulus tidak lagi menganiaya orang-orang yang percaya, tetapi bekerja untuk Isa Al-Masih. Seperti Ananias, kita juga harus mentaati Allah. Jangan takut kepada manusia, maka Allah dapat memakai kita untuk menyelamatkan dan menolong orang-orang lain. Gambar 15. Jemaat mengirim utusan-utusan. Jemaat yang pertama untuk orang-orang yang percaya adalah di kota Antiokhia. Suatu hari pemimpin-pemimpin gereja berpuasa dan berdoa bersama. Berkatalah Rohul Kudus kepada mereka, "Khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Allah menginginkan Paulus dan Barnabas pergi kepada orang-orang lain yang belum pernah mendengar tentang Isa Al-Masih. Saudara dapat melihat dalam gambar ini, Paulus dan Barnabas sedang berlutut. Pemimpin-pemimpin jemaat menumpangkan tangan pada mereka dan berdoa untuk mereka. Kemudian mereka mengutus Paulus dan Barnabas pergi untuk mengajar orang-orang tentang Isa Al-Masih di tempat yang jauh dari rumah mereka. Allah memanggil orang-orang dalam jemaatnya hari ini untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Jemaat harus mendoakan mereka dan mencukupkan semua kebutuhan mereka supaya mereka dapat pergi. Gambar 16. Berita yang dibawa oleh utusan. Paulus dan Barnabas mengunjungi banyak kota. Mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi dalam rumah-rumah doa mereka. Seperti yang saudara lihat pada gambar ini, Paulus mengajarkan mereka seperti ini. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Dia telah mengirimkan pemimpin-pemimpin yang besar dan guru-guru kepada mereka. Mereka mengabarkan tentang seorang yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa, yaitu Isa Al-Masih. Tetapi orang-orang Israel tidak mengenal siapa Isa Al-Masih sebenarnya, karena mereka tidak mengerti apa yang diajarkan guru-guru mereka. Isa Al-Masih tidak berbuat salah, tetapi mereka membunuh dia. Namun Allah membangkitkan dia dari kematian, dan dia tidak akan pernah mati lagi. Sekarang siapapun yang percaya kepada Isa Al-Masih akan dibenarkan oleh Allah.
Tetapi mereka yang menertawakan ini akan mati. Beberapa orang Yahudi percaya pada berita yang disampaikan oleh Paulus, dan banyak jemaat mulai bertumbuh. Tetapi orang-orang yang lain tidak mau percaya. Tidak semua orang mau percaya kepada kita, walaupun kita mengabarkan tentang Isa Al-Masih. Namun demikian, Allah menginginkan agar setiap orang mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Gambar 17. Allah membimbing Paulus. Beberapa tahun kemudian, Paulus mengunjungi kembali jemaat-jemaat yang baru ini. Ia mengajak seorang yang bernama Silas untuk menyertainya. Mereka berniat untuk pergi ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Lihatlah apa yang terjadi. Pada malam itu, Paulus mendapat suatu penglihatan. Ia melihat seseorang dari daerah Makedonia. Orang itu berkata kepada Paulus, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Segera Paulus mengetahui bahwa Allah menginginkan mereka untuk pergi ke Makedonia. Allah membimbing anak-anaknya dengan cara yang berbeda-beda. Kadang-kadang dengan mimpi-mimpi, tetapi biasanya Dia membimbing kita melalui apa yang Dia katakan di dalam bukunya, yaitu kitab suci, dengan cara mempelajarinya. Orang-orang percaya harus meminta Allah untuk memimpin mereka dalam setiap kehidupan mereka dan mempercayai Allah yang menunjukkan jalan yang benar. Gambar 18. Paulus dan Silas dalam kesulitan. Paulus dan Silas mentaati Allah dan pergi ke Filipi di daerah Makedonia. Mereka mengajar orang-orang di sana tentang Isa Al-Masih. Dengan kuasa Isa Al-Masih, mereka mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan. Hal ini menyebabkan beberapa orang menjadi marah. Mereka mencambuk Paulus dan Silas dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Pada tengah malam mereka berdoa dan menyanyi memuji Allah dalam penjara. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga rantai belenggu tawanan-tawanan terlepas dan pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjara mengira bahwa semua tawanan telah melarikan diri. Maka ia menjadi takut sekali sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan nyaring kepadanya, "Jangan mencelakakan dirimu, karena kami semua ada di sini." Kepala penjara itu berkata, "Apakah yang harus saya perbuat supaya selamat?" Paulus berkata kepadanya, "Percayalah kepada Isa Al-Masih, maka engkau akan diselamatkan." Kepala penjara itu dan semua keluarganya percaya. Mereka mendapat sukacita yang besar. Mereka merawat Paulus dan Silas, dan pada pagi harinya Paulus dan Silas dilepaskan. Bila kesulitan tiba, kita tetap harus memuji Allah. Dia dapat memakai kita dimanapun kita berada, jika kita percaya kepadanya. Gambar 19. Paulus dan Allah yang tidak dikenal. Kota Athena penuh dengan patung-patung berhala. Orang-orang di sana beribadah kepada macam-macam ilah yang berbeda-beda. Dalam gambar ini, Paulus sedang melihat pada sebuah mezbah. Di atasnya tertulis,
kepada Allah yang tidak dikenal. Orang-orang Athena ingin mengetahui apa yang akan diajarkan oleh Paulus. Maka Paulus berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Athena, saya melihat bahwa kamu sangat suka beribadah. Dan pada waktu saya berjalan-jalan berkeliling di kotamu, saya menemukan sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Saya akan memberitakan kepadamu tentang Allah yang benar, yang menciptakan segala sesuatu. Ia berkata bahwa Allah itu hidup. Dia tidak dibuat dari emas atau perak atau batu." Kemudian Paulus memberitakan kepada mereka tentang Isa Al-Masih yang telah dibangkitkan Allah dari kematian. Isa Al-Masih akan datang kembali untuk menghukum manusia jika mereka tidak berbalik kepadanya. Banyak dari antara mereka yang mendengarkan Paulus menertawakan dia. Tetapi beberapa orang yang lain percaya dan mengikut jalan Isa Al-Masih. Tidak ada ilah atau agama yang dapat menyelamatkan manusia. Marilah kita berani seperti Paulus yang memberitakan kebenaran kepada orang-orang tentang satu-satunya Allah, yaitu Allah di dalam nama Isa Al-Masih. Gambar 20. Keributan di Korintus. Lihat, di sini tampak Paulus berada dalam kesulitan lagi. Ia sedang berada di kota Korintus. Orang-orang yang tinggal di situ sangat kejam. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Korintus sangat menentang Paulus. Suatu malam, Isa Al-Masih berbicara kepada Paulus, "Jangan takut, teruslah memberitakan, dan jangan menyerah. Aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang dapat menganiaya engkau." Maka Paulus tinggal di Korintus dan mengajar orang-orang. Banyak orang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Isa Al-Masih. Orang-orang Yahudi menjadi iri. Mereka menangkap Paulus dan membawanya ke pengadilan. Mereka menuduh Paulus memberikan ajaran-ajaran yang salah. Tetapi gubernur mengusir mereka semua keluar dari pengadilan. Kemudian orang-orang Korintus memukul pemimpin Yahudi di luar pengadilan, dan Paulus lepas tanpa dianiaya. Kita tidak boleh berhenti berbicara tentang Isa Al-Masih, sekalipun orang-orang jahat menentang kita. Allah telah berjanji untuk menyertai kita. Gambar 21. Paulus menghadapi kematian. Paulus kembali ke jemaat-jemaat yang berada di beberapa tempat. Ia meneguhkan orang-orang percaya untuk tetap mengikut Isa Al-Masih. Beberapa orang percaya meminta Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Mereka mengetahui bahwa orang-orang Yahudi di sana mau membunuh dia. Tetapi Paulus berkata, "Saya sudah siap untuk mati di sana demi nama Isa Al-Masih." Segera setelah Paulus kembali ke Yerusalem, orang-orang Yahudi menghasut rakyat untuk menentang dia. Orang-orang itu berusaha membunuh Paulus di jalan. Tetapi beberapa prajurit Roma membawa Paulus keluar dari kerumunan orang-orang yang marah itu. Paulus berdiri di tangga di luar markas prajurit-prajurit Romawi. Ia mencoba berbicara kepada rakyat, tetapi mereka mulai berteriak-teriak, "Nyahkan orang ini, bunuh dia!" Prajurit-prajurit harus membawa dia ke dalam penjara untuk menyelamatkannya dari amarah rakyat. Paulus tidak takut mati. Ia mengetahui bahwa ada mahkota yang besar di surga yang menanti orang-orang yang menderita demi nama Isa Al-Masih.
Gambar 22. Sebuah berita untuk raja-raja. Paulus berada di penjara selama 2 tahun penuh di negeri orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tetap mau membunuh dia. Isa Al-Masih datang lagi kepada Paulus dan berkata, "Jangan takut, engkau akan memberitakan tentang aku di Roma, sama seperti engkau memberitakan aku di Yerusalem." Roma adalah kota yang terbesar di dunia pada saat itu. Pemegang kekuasaan yang tertinggi disebut Kaisar. Dia berada di Roma. Gubernur membawa Paulus untuk berbicara dengan Agripa, raja wilayah untuk orang-orang Yahudi. Saudara dapat melihatnya pada gambar ini. Paulus tidak takut kepada siapapun. Ia berbicara tentang Isa Al-Masih kepada gubernur, raja, dan ratu. Ia menceritakan bagaimana Isa Al-Masih telah menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damaskus, dan bagaimana Isa Al-Masih telah mengirim dia untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di segala tempat. Raja Agripa hampir tertarik untuk percaya kepada Isa Al-Masih. Ia mengetahui bahwa Paulus tidak melakukan perbuatan yang salah. Maka ia membiarkan Paulus untuk pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar. Allah mengetahui kemana arah jalan hidup kita. Dia mempunyai rencana yang khusus untuk kita masing-masing. Gambar 23. Bersama Allah menghadapi bahaya. Prajurit-prajurit membawa Paulus ke Roma. Perjalanan ini sangat jauh. Mereka harus berlayar mengarungi lautan. Selama 14 hari, kapal diombang-ambingkan ombak yang hebat sekali. Orang-orang di kapal berpikir bahwa mereka akan mati. Tetapi malaikat Allah berkata kepada Paulus, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Juga Allah akan menyelamatkan semua orang yang bersama-sama engkau di kapal ini." Tidak lama kemudian kapal mendekati daratan. Tetapi karena airnya dangkal, kapal karam menghantam karang, sehingga kapal hancur dan kandas. Orang-orang harus melompat ke laut. Beberapa orang bisa berenang dan beberapa orang lagi menggunakan papan pecahan-pecahan kapal. Dan akhirnya mereka semua tiba dengan selamat di daratan. Bila Allah ingin agar kita melakukan sesuatu sesuai dengan rencananya, Dia dapat melepaskan kita dari semua bahaya. Gambar 24. Paulus di Roma. Dalam gambar ini, kita melihat Paulus di Roma. Selama 2 tahun, ia tinggal sebagai seorang tawanan. Namun demikian, ia diperbolehkan tinggal di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ia mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah dan Isa Al-Masih. Paulus menulis surat-surat untuk mengajar jemaat-jemaat di seluruh dunia. Di antaranya, surat-surat tersebut ada di dalam kitab suci dan kita dapat membacanya. Paulus menderita banyak sekali demi Isa Al-Masih. Bahkan pada akhirnya ia dihukum mati di Roma. Paulus menulis kalimat berikut ini kepada setiap orang percaya. "Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup atau segala makhluk yang diciptakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Isa Al-Masih Tuhan kita." Seperti Paulus, marilah kita memberikan hidup kita untuk melayani Allah di dalam nama Isa Al-Masih dengan memberitakannya kepada setiap orang dengan kuasa Roh Kudus.